Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait pajak daerah. Apa itu pajak daerah? Pajak daerah adalah pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten atau kota kepada individu atau badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut. Pada kali ini, saya akan fokus spesifik menjelaskan terkait pajak daerah yang dipungut di wilayah saya sendiri, yaitu daerah Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Regita Yudi Virginia, mahasiswa semester 3 Universitas Siber Asia. Tujuan saya mempresentasikan ini adalah untuk memenuhi tugas perpajakan 2. Next, untuk pajak daerah merupakan tulang punggung keuangan pemerintah suatu daerah. Dana yang terkumpul dari pajak daerah memiliki peran yang sangat krusial dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan hidup. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah Jakarta. Yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor yang biasa disingkat dengan PKB. Untuk objek pajak dari PKB yaitu kepemilikan dan atau penggunaan kendaraan bermotor. Untuk tarif pajaknya yakni proporsional berdasarkan jenis kendaraan dan nilai jual dari kendaraan tersebut. Contohnya, mobil pribadi, sepeda motor, bus, truk, dan kendaraan lainnya. Untuk alur pembayarannya, yang pertama penerimaan surat ketetapan pajak daerah atau yang biasa disingkat dengan SKPD. Wajib pajak menerima SKPD yang mencantumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua adalah melalui pembayaran pajak yang dapat dilakukan melalui Samsat atau bisa juga secara online. Jika ingin melakukan pembayaran pajak melalui Samsat, untuk wajib pajak bisa langsung datang ke kantor Samsat terdekat. Dan jika ingin pembayaran secara online, dapat dilakukan melalui layanan online yang disediakan oleh Bapenda DKI Jakarta. Lalu untuk proses selanjutnya adalah pengesahan STNK. Setelah pembayaran berhasil, wajib pajak mendapatkan pengesahan surat tanda nomor kendaraan atau yang biasa disebut dengan STNK. Untuk contoh jenis pajak daerah yang dipungut di DKI Jakarta, yang kedua adalah bea balik nama kendaraan bermotor yang biasa disingkat dengan BBNKB. Untuk yang menjadi objek dari BBNKB ini sendiri yaitu penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor baik baru maupun bekas. Untuk tarif pajak yang dipungut yaitu persentasenya dihitung dari nilai jual kendaraan. Contohnya, pembelian mobil baru dari dealer atau jual beli mobil bekas. Untuk alur kepengurusannya, yang pertama yaitu persiapan dokumen. Tentunya pemilik kendaraan menyiapkan dokumen seperti KTP, BPKB, STNK, dan faktur pembelian. Yang kedua adalah pendaftaran di Samsat. Mengajukan permohonan balik nama di kantor Samsat dengan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Yang ketiga yaitu verifikasi dan penetapan biaya. Petugas melakukan verifikasi data dan menetapkan besaran BBNKB yang harus dibayarkan. Lalu selanjutnya adalah pembayaran pajak. Wajib pajak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah penerbitan dokumen baru. Setelah pembayaran, STNK dan BPKB atas nama pemilik baru diterbitkan. Untuk jenis pajak yang selanjutnya adalah jenis pajak hotel. Yang menjadi objek dari pajak hotelnya sendiri yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel seperti kamar, fasilitas, dan lainnya. Untuk tarif yang dipungut, persentasenya dilihat dari nilai transaksi. Untuk contohnya, menginap di hotel menggunakan fasilitas hotel. Untuk alur pembayaran dari pajak hotel, yang pertama registrasi wajib pajak. Pengusaha hotel mendaftar sebagai wajib pajak di Bapenda DKI Jakarta. Yang kedua adalah pelaporan omset.
Melaporkan pendapatan bulanan melalui sistem pajak online. Yang ketiga yaitu pembuatan kode bayar. Masuk ke situs pajakonline.jakarta.go.id dan login dengan akun terdaftar. Lalu selanjutnya klik menu jenis pajak, klik opsi BJT jasa perhotelan, lalu klik opsi pembayaran. Selanjutnya, masukkan nama objek pajak dan input data yang diminta untuk mendapatkan kode bayar. Lalu selanjutnya adalah pembayaran pajak. Harap melakukan pembayaran menggunakan kode bayar yang telah dibuat melalui metode yang tersedia. Dan yang terakhir adalah pelaporan setoran massa, di mana untuk wajib pajak harus melakukan pelaporan setoran pajak yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, jenis pajak yang dipungut di wilayah DKI Jakarta yaitu adalah pajak restoran. Yang menjadi objek dari pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran seperti makanan dan minuman. Untuk tarifnya dilihat dari persentase nilai transaksi. Dan contohnya adalah makan di restoran, memesan makanan melalui layanan antar, dan lain-lain. Untuk alur pembayaran, yang pertama harus registrasi. Pemilik restoran harus mendaftarkan sebagai wajib pajak di Bapenda DKI Jakarta. Lalu yang kedua adalah melakukan pelaporan omset bulanan melalui sistem pajak online. Yang ketiga yaitu pembuatan kode bayar. Yang pertama harus masuk terlebih dahulu ke situs pajakonline.jakarta.go.id dan login menggunakan akun terdaftar. Lalu yang membedakan dengan pajak hotel tadi, ketika masuk menu, klik jenis pajak, lalu opsi yang dipilih adalah PBJT makanan dan minuman kalau tadi. Yang dipilih jasa perhotelan, kalau untuk restoran yang dipilih adalah PBJT makanan dan minuman. Lalu selanjutnya prosesnya sama, yaitu klik opsi pembayaran, lalu masukkan nama objek pajak dan input data yang diminta untuk selanjutnya mendapatkan kode bayar. Lalu pembayaran pajak melalui metode yang tersedia dan pelaporan setoran massa yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya untuk jenis pajak yang dipungut di DKI Jakarta adalah pajak hiburan. Untuk yang menjadi objek pajak dari pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan seperti konser, pertunjukan film, dan acara hiburan lainnya. Untuk tarifnya, persentase dari nilai penjualan tiket atau pendapatan. Contohnya, menonton konser musik, atau menonton film di bioskop, dan lain-lain. Untuk alur pembayarannya, pertama, hampir sama ya seperti pajak restoran dan pajak hotel tadi. Namun, yang membedakan adalah ketika masuk ke situs pajakonline.jakarta.go.id, yang dipilih adalah jenis pajak hiburan. Seperti itu. Jadi untuk selanjutnya prosesnya sama, yaitu pembayaran pajak dan pelaporan setoran massa. Tentunya sebelum pembuatan kode bayar, pengusaha wajib untuk meregistrasi terlebih dahulu di Bapenda, lalu melakukan pelaporan omset. Jenis pajak yang selanjutnya adalah pajak reklame, di mana yang menjadi objek pajak dari pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame, baik reklame papan, spanduk, maupun media lainnya. Untuk tarifnya berdasarkan lokasi, ukuran, dan jenis reklame. Contohnya, pemasangan iklan di papan reklame, pemasangan spanduk promosi. Untuk alur pembayarannya, yang pertama permohonan izin pemasangan reklame. Wajib pajak mengajukan permohonan izin pemasangan reklame ke dinas terkait. Yang kedua adalah penilaian. Dinas akan melakukan penilaian terhadap reklame meliputi ukuran, lokasi, dan nilai sewa. Yang ketiga adalah penerbitan surat ketetapan pajak daerah atau yang biasa disingkat dengan SKPD. Setelah penilaian oleh dinas tadi, dinas akan menerbitkan SKPD yang berisi jumlah pajak reklame yang harus dibayar. Lalu selanjutnya wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak baik melalui bank maupun secara online yang disediakan oleh Bapenda. Selanjutnya adalah pelaporan. Wajib pajak wajib melaporkan
pembayaran pajak reklame dan perubahan reklame secara berkala. Lalu untuk jenis pajak lainnya yaitu pajak penerangan jalan atau PPJ, di mana yang menjadi objek adalah penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan. Tarifnya yaitu proporsional berdasarkan penggunaan listrik dan contohnya adalah penerangan jalan di lingkungan perumahan, penerangan jalan di jalan raya. Untuk alur pembayarannya, yang pertama yaitu perhitungan pajak. Pajak penerangan jalan umumnya dihitung berdasarkan pemakaian listrik untuk penerangan jalan dan dibebankan dalam tagihan listrik. Yang kedua adalah pembayaran. Pembayaran PPJ dilakukan bersamaan dengan pembayaran tagihan listrik. Lalu untuk jenis pajak selanjutnya yakni pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang menjadi objek pajak dari pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu kegiatan pengambilan mineral yang bukan merupakan logam dan batuan seperti pasir, batu, dan tanah liat. Untuk tarif pajaknya ditetapkan berdasarkan jenis mineral dan volume pengambilan. Contohnya yaitu pengambilan pasir untuk bahan bangunan, pengambilan batu untuk jalan. Untuk alur pembayarannya, yang pertama adalah perizinan pengambilan. Perusahaan yang melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah. Yang kedua adalah perhitungan pajak. Pajak dihitung berdasarkan volume atau nilai produksi mineral yang diambil. Dan yang terakhir adalah pelaporan dan pembayaran. Perusahaan wajib melaporkan produksi dan membayarkan pajaknya secara berkala. Lalu untuk selanjutnya, jenis pajak selanjutnya adalah pajak parkir, di mana yang menjadi objek dari pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir, baik di tempat parkir umum maupun di tempat parkir khusus. Untuk tarifnya yaitu menyesuaikan persentase dari pendapatan parkir. Contohnya, parkir di pusat perbelanjaan, parkir di gedung perkantoran, dan lain-lain. Untuk alur pembayarannya, yang pertama yaitu perizinan pengelolaan parkir. Pengelolaan parkir wajib memiliki izin dari pemerintah. Yang kedua adalah perhitungan pajak. Pajak dihitung berdasarkan tarif parkir yang ditetapkan dan jumlah kendaraan yang diparkir. Dan yang terakhir adalah pelaporan serta pembayaran. Pengelola wajib melaporkan pendapatan dan membayarkan pajak secara berkala. Lalu untuk contoh dari jenis pajak daerah yang terakhir adalah pajak air dan tanah. Di mana untuk yang menjadi objek pajak dari pajak air dan tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Untuk tarifnya ditetapkan berdasarkan volume air tanah yang diambil. Contohnya, pengambilan air tanah untuk kebutuhan industri atau pengambilan air tanah untuk irigasi. Untuk alur pembayarannya, yang pertama perizinan pengambilan air tanah. Perusahaan atau individu yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib sudah memiliki izin. Yang kedua yaitu perhitungan pajak yang dihitung dari volume tanah air yang diambil. Dan yang terakhir adalah pelaporan serta pembayaran. Wajib pajak wajib melaporkan pengambilan air tanah dan membayarkan tagihan pajak secara berkala. Lalu untuk pembahasan selanjutnya adalah perkembangan pendapatan pajak di DKI Jakarta. Pendapatan pajak daerah DKI Jakarta terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan upaya pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang positif di Jakarta mendorong peningkatan aktivitas bisnis yang berdampak pada peningkatan pendapatan pajak daerah. Lalu pentingnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak itu semakin meningkat, sehingga kepatuhan dalam membayar pajak juga tentunya meningkat. Lalu yang terpenting adalah upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan membayar pajak. Sekian presentasi dari saya, di mana untuk semua materi yang saya presentasikan tadi dikutip dari Bapenda DKI Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.